Di pusat kekuasaan finansial Amerika, berdiri sebuah institusi yang jarang tampil dramatis di layar televisi, namun keputusannya mampu mengguncang pasar dari New York hingga Jakarta. Di dalam gedung marmer klasik di Washington DC, para pejabat moneter duduk mengelilingi meja panjang, menimbang data inflasi, laporan tenaga kerja, dan risiko resesi global. Institusi itu adalah Federal Reserve. Setiap 6 minggu, dunia menahan napas. Investor menghentikan spekulasi. Sesaat, bank sentral negara lain bersiap dengan skenario cadangan. Karena satu kalimat dari konferensi pers, The Fed bisa menghapus atau menambah triliunan dolar nilai pasar dalam hitungan menit. Mengapa begitu besar pengaruhnya? Karena dolar Amerika bukan hanya mata uang nasional. Ia adalah tulang punggung perdagangan global, mata uang cadangan utama, dan standar transaksi lintas negara. Ketika suku bunga dolar berubah, biaya pinjaman global ikut berubah. Ketika likuiditas diperketat, aliran modal internasional ikut tersedak. Dalam 2 dekade terakhir, dunia telah menyaksikan bagaimana kebijakan moneter Amerika memicu gelembung aset, memicu krisis likuiditas, hingga menyelamatkan sistem keuangan saat pandemi melanda. Dari kuantitatif easing besar-besaran hingga pengetatan paling agresif dalam 40 tahun terakhir, semua berawal dari satu meja rapat. Malam ini kita tidak hanya membahas suku bunga, kita membahas bagaimana keputusan teknis tentang basis poin bisa menentukan nasib jutaan pekerja, kestabilan mata uang negara berkembang, bahkan arah geopolitik global. Karena ketika The Fed bergerak, dunia tidak punya pilihan selain menyesuaikan diri. Didirikan setelah kepanikan finansial 1907, Federal Reserve dibentuk untuk mencegah runtuhnya sistem perbankan Amerika di masa depan. Sejak 1913, lembaga ini menjadi penjaga stabilitas moneter. Struktur The Fed unik, ia bukan sepenuhnya milik pemerintah, namun juga bukan entitas swasta murni. Kombinasi inilah yang membuatnya relatif independen dari tekanan politik jangka pendek. Di pucuk pimpinan saat ini adalah Jerome Powell. Setiap pidatonya dianalisis kata demi kata. Istilah seperti higher for longer atau data dependent bisa memicu volatilitas ekstrim, mandat ganda The Fed, stabilitas harga dan lapangan kerja maksimal. Seringkali saling bertentangan. Ketika inflasi tinggi, suku bunga dinaikkan. Namun, suku bunga tinggi bisa memperlambat ekonomi dan meningkatkan pengangguran. Inilah dilema klasik kebijakan moneter. Keputusan tidak pernah hitam putih. The Fed harus membaca data inflasi inti, indeks harga konsumen, pertumbuhan upah, hingga stabilitas sektor perbankan. Bahkan krisis bank regional beberapa waktu lalu menunjukkan betapa cepatnya efek kebijakan moneter bisa menjalar ke sektor keuangan. Di balik angka-angka teknis, ada pertaruhan besar, menjaga kredibilitas dolar sebagai mata uang global. Dan kredibilitas itu dibangun bukan hanya dari kebijakan yang tepat, tetapi juga dari komunikasi yang hati-hati. Lebih dari 80% perdagangan global dilakukan menggunakan dolar Amerika. Sebagian besar kontrak energi dunia, termasuk minyak, dihitung dalam dolar. Ketika Federal Reserve menaikkan suku bunga, investor global berbondong-bondong membeli aset dolar karena imbal hasilnya lebih tinggi. Akibatnya, dolar menguat terhadap mata uang lain. Bagi negara berkembang, ini bisa menjadi tekanan berat. Utang luar negeri yang didenominasikan dalam dolar menjadi lebih mahal untuk dibayar. Impor energi melonjak, inflasi domestik terdorong naik, bank sentral lokal terpaksa mengetatkan kebijakan, meski ekonomi mereka belum stabil. Inilah yang sering disebut sebagai spillover effect. Sejarah menunjukkan pola yang berulang. Saat dolar menguat tajam, tekanan finansial di negara berkembang meningkat. Arus modal keluar memperlemah pasar saham dan obligasi lokal. Dominasi dolar membuat kebijakan The Fed seolah memiliki jangkauan global tanpa perlu campur tangan langsung. Dan selama belum ada mata uang alternatif yang mampu menggantikan dominasi dolar, pengaruh ini akan terus bertahan. Ketika inflasi Amerika melonjak ke level tertinggi dalam lebih dari 4 dekade, tekanan terhadap Federal Reserve semakin besar. Harga energi naik, biaya logistik melonjak, rantai pasok global terganggu pasca pandemi. Konsumen merasakan langsung dampaknya di supermarket dan pom bensin. Inflasi bukan sekadar angka statistik. Ia menggerus daya beli.
ia mengurangi tabungan, ia memperlemah stabilitas sosial. Di bawah kepemimpinan Jerome Powell, The Fed mengambil langkah paling agresif sejak era 1980, menaikkan suku bunga secara bertahap, namun cepat, bahkan dalam kelipatan besar, yang jarang terjadi sebelumnya. Tujuannya jelas, mendinginkan ekonomi. Suku bunga tinggi membuat kredit rumah lebih mahal, cicilan kartu kredit naik, perusahaan berpikir dua kali sebelum berekspansi, permintaan melambat, dan dengan itu, tekanan harga diharapkan turun. Namun kebijakan agresif selalu memiliki risiko. Jika terlalu lunak, inflasi bisa kembali membara. Jika terlalu keras, ekonomi bisa tergelincir ke jurang resesi. Pasar saham bereaksi liar setiap kali data inflasi dirilis. Obligasi pemerintah bergerak tajam. Yield melonjak. Investor global menimbang ulang strategi mereka. Dan di balik semua itu, ada satu pertanyaan besar. Apakah pengetatan ini cukup atau justru berlebihan? Karena sejarah menunjukkan banyak resesi besar justru dipicu oleh kebijakan moneter yang terlalu ketat. Dunia kini berada di persimpangan, menekan inflasi tanpa mematikan pertumbuhan. Ketika suku bunga Amerika naik, dampaknya tidak berhenti di perbatasan. Modal global bersifat oportunistik. Ia bergerak ke tempat dengan imbal hasil tertinggi dan risiko terendah. Dan ketika imbal hasil obligasi Amerika meningkat, banyak investor menarik dana dari negara berkembang untuk kembali ke aset dolar. Akibatnya, mata uang negara berkembang melemah, biaya impor naik, inflasi meningkat, pertumbuhan ekonomi terancam melambat. Bank sentral di Asia, Amerika Latin, hingga Afrika terpaksa menaikkan suku bunga meskipun kondisi domestik belum sepenuhnya stabil. Kebijakan defensif ini seringkali memperlambat pemulihan ekonomi pasca pandemi. Fenomena ini bukan hal baru. Setiap siklus pengetatan besar oleh Federal Reserve hampir selalu diikuti tekanan di pasar negara berkembang. Indonesia, India, Brasil, semuanya harus menjaga stabilitas nilai tukar dan kepercayaan investor. Inilah sisi lain dari globalisasi finansial. Satu keputusan di Washington bisa memaksa negara lain mengubah arah kebijakan ekonominya. Bagi negara dengan utang dolar besar, tekanan bisa terasa berlipat ganda. Anggaran negara tertekan, defisit melebar, stabilitas sosial bisa terdampak jika harga kebutuhan pokok naik tajam. Dan dalam dunia yang semakin terhubung, krisis di satu wilayah dapat menyebar dengan cepat. Efek domino itu nyata. Selama bertahun-tahun, dunia hidup dalam era uang murah. Suku bunga rendah mendorong likuiditas melimpah. Startup tumbuh agresif. Pasar saham mencetak rekor, properti melonjak, aset kripto meroket. Namun ketika Federal Reserve mulai mengetatkan kebijakan, lanskap berubah drastis. Valuasi teknologi terkoreksi. Perusahaan dengan utang tinggi mulai tertekan. Pasar properti melambat karena cicilan KPR naik tajam. Investor yang sebelumnya mengejar risiko, kini beralih ke aset yang lebih aman, seperti obligasi pemerintah Amerika. Bahkan pasar kripto yang dikenal volatil tak luput dari tekanan. Likuiditas yang menyusut membuat volatilitas semakin ekstrem. Kebijakan moneter bukan hanya tentang inflasi, ia tentang psikologi pasar. Ketika suku bunga naik, selera risiko menurun. Ketika suku bunga turun, optimisme kembali tumbuh. Siklus ini berulang. Pertanyaannya sekarang, apakah kita sedang memasuki era baru dengan biaya modal yang lebih mahal dalam jangka panjang? Jika iya, maka model bisnis global harus beradaptasi. Karena dunia tanpa uang murah adalah dunia dengan disiplin finansial yang lebih ketat. Kini perhatian dunia tertuju pada langkah berikutnya. Data inflasi mulai menunjukkan tanda perlambatan. Pasar tenaga kerja masih relatif kuat, namun pertumbuhan ekonomi menunjukkan tanda melambat. Apakah ini waktu yang tepat untuk mulai memangkas suku bunga? Ataukah risiko inflasi masih terlalu besar untuk dilonggarkan? Jerome Powell berulang kali menegaskan bahwa keputusan akan berbasis data. Namun, pasar selalu mencoba membaca sinyal lebih awal. Ekspektasi pemangkasan suku bunga seringkali memicu rally pasar sebelum keputusan resmi diambil. Namun jika ekspektasi itu meleset, volatilitas bisa meningkat tajam. Keseimbangan yang harus dijaga sangat rapuh. Terlalu cepat melonggarkan kebijakan bisa memicu inflasi gelombang kedua. Terlalu lama mempertahankan suku bunga tinggi bisa memicu resesi global. Dunia berada dalam fase menunggu.
menunggu data berikutnya, menunggu konferensi pers berikutnya, menunggu satu kalimat yang bisa mengubah arah pasar. Karena di era modern ini, forward guidance saja sudah cukup untuk mengguncang sistem keuangan global. Dalam sistem ekonomi global yang terintegrasi, kebijakan moneter Amerika bukan lagi isu domestik semata. Ia telah menjadi penentu denyut nadi keuangan dunia. Selama dolar masih menjadi mata uang cadangan utama, keputusan Federal Reserve akan terus memiliki dampak lintas benua. Dari pekerja pabrik di Asia, investor di Eropa, hingga pengusaha kecil di Amerika Latin, semuanya terhubung oleh satu variabel, suku bunga dolar. Sejarah telah membuktikan, setiap siklus kebijakan moneter besar selalu membawa perubahan struktural pada ekonomi global. Kini dunia kembali berada di momen penting. Apakah keputusan berikutnya akan membawa stabilitas, atau justru memicu babak baru, ketidakpastian? Yang pasti, ketika The Fed berbicara, dunia tidak hanya mendengarkan. Dunia bersiap. Karena dalam ekonomi modern, kekuatan terbesar bukanlah senjata atau sumber daya alam, melainkan kebijakan moneter, dan selama sistem global masih bertumpu pada dolar, setiap keputusan dari Washington akan terus memiliki gema yang terdengar hingga ke seluruh penjuru dunia. Satu keputusan dari Federal Reserve, hanya beberapa basis poin. Namun dampaknya bisa menjalar ke seluruh dunia, ke nilai tukar, ke harga barang, ke pasar saham, bahkan ke kondisi ekonomi negara berkembang. Di balik angka-angka itu, ada realitas yang kita rasakan setiap hari, dan selama dolar masih menjadi pusat sistem keuangan global, setiap langkah kebijakan moneter Amerika akan selalu punya efek berantai. Pertanyaannya sekarang, apakah keputusan berikutnya akan membawa stabilitas, atau justru membuka babak baru, ketidakpastian? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan jika kamu ingin terus memahami bagaimana ekonomi global benar-benar bekerja di balik layar, pastikan kamu subscribe dan aktifkan notifikasi. Karena ketika keputusan besar diambil, lebih baik kita mengerti daripada hanya bereaksi. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.